Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, berjumpa kembali dengan saya, Agus Supriyanto, di channel saya Suka Samata Media. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas materi mengenai penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Selamat mengikuti. Penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Sebelum kita mempelajari penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat, mari kita pelajari sifat-sifat pada penjumlahan bilangan bulat. Sifat yang pertama adalah sifat tertutup. Hasil penjumlahan bilangan-bilangan bulat merupakan bilangan bulat juga. Perhatikan contoh berikut ini. Negatif 6 ditambah 4 sama dengan negatif 2. Perhatikan di sini negatif 4, negatif 6, 4, dan negatif 2. Ini merupakan bilangan bulat, sehingga terpenuhi sifat tertutup. Sifat yang kedua adalah sifat komutatif atau pertukaran. Untuk sembarang bilangan bulat A dan B, berlaku A plus B sama dengan B plus A. Ditukar posisinya saja. A plus B, B plus A. Perhatikan contoh berikut. 5 ditambah negatif 4 sama dengan negatif 4 ditambah 5. Kita ubah posisinya, tetapi hasilnya tetap sama. Dan semuanya merupakan bilangan bulat, sehingga memenuhi sifat komutatif atau pertukaran. Sifat yang ketiga adalah sifat asosiatif atau pengelompokan. Untuk sembarang bilangan bulat A, B, dan C berlaku dalam kurung A plus B ditambah C sama dengan A ditambah dalam kurung B plus C. Perhatikan contoh berikut ini. Negatif 8 ditambah 5 di dalam kurung ditambah negatif 2 sama dengan negatif 8 ditambah dalam kurung 5 ditambah negatif 2. Perhatikan di sini perbedaan tanda kurungnya. Dan semuanya merupakan bilangan bulat sehingga memenuhi sifat asosiatif atau pengelompokan. Sifat yang keempat adalah unsur identitas. Untuk sembarang bilangan bulat A berlaku A plus 0 sama dengan 0 plus A sama dengan A. Sehingga dengan kata lain 0 adalah unsur identitas bilangan bulat. Perhatikan pada contoh berikut ini, 5 ditambah 0 sama dengan 0 ditambah 5 sama dengan 5. Sehingga 0 tidak merubah angka 5. Dengan kata lain, 5 ditambah 0 merupakan hasilnya merupakan bilangan 5 itu sendiri. Sehingga terpenuhi unsur identitas. Penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat bisa menggunakan banyak cara. Pada video ini kita akan bahas 3 cara yang berbeda. Cara yang pertama menggunakan garis bilangan. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat penyelesaian soal berikut ini. Negatif 5 ditambah 7. Kita letakkan pada garis bilangan negatif 5. Karena negatif maka arahnya ke kiri dari 0 sebanyak 5. Kemudian plus 7 atau positif 7 ditambah 7, maka ke kanan sebanyak 7. Perhatikan tanda panah merah, terakhir menunjuk pada angka positif 2. Sehingga kita simpulkan bahwa negatif 5 ditambah 7 sama dengan positif 2. Oke, kita masuk ke soal yang kedua. 5 dikurangi 8. Ini pengurangan. 5 berarti positif 5. Dari 0 ke kanan sebanyak 5 bilangan. Dikurangi 7. Dikurangi 8. Negatif 8 berarti ke kiri sebanyak 8. Perhatikan tanda panah merah menunjukkan angka negatif 3. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa 5 dikurangi 8 sama dengan negatif 3. Baik, jelas ya sampai sini? Perhatikan urutan garisnya ya. Garis yang paling bawah menunjukkan angka yang paling depan. Baik, kita lanjutkan pada soal selanjutnya dengan cara selanjutnya. Perhatikan cara yang kedua. Untuk cara yang kedua, kita menggunakan koin positif negatif. Perhatikan aturannya.
Untuk penggunaan koin positif dan negatif, aturannya koin positif untuk bilangan positif, koin negatif untuk bilangan negatif. Koin positif dan negatif untuk bilangan netral. Perhatikan contoh berikut ini. Negatif 5 ditambah 7. Negatif 5 kita ambil koin negatif sebanyak 5. Positif 7 berarti kita ambil koin positif sebanyak 7. Kemudian kita cari pasangannya. Ternyata ada 5 yang berpasangan koin positif dan negatif. Sehingga tersisa koin positif sebanyak 2. Sehingga bisa kita kasih kesimpulan bahwa negatif 5 ditambah 7 sama dengan positif 2. Selanjutnya untuk soal yang kedua, soal pengurangan. 5 dikurangi 8. Positif 5 kita ambil koin positif sebanyak 5. Dikurangi 8 kita ambil koin negatif sebanyak 8. Ternyata ada 5 koin yang berpasangan dan tersisa 3 koin negatif. Sehingga bisa kita tarik kesimpulan bahwa 5 dikurangi 8 sama dengan negatif 3. Oke, mudah ya? Oke, kita lanjutkan pada cara yang ketiga. Cara yang ketiga ini menggunakan cara yang singkat, yaitu cara langsung. Kita tidak menggunakan media, kita langsung menjawab berdasarkan soalnya. Oke, perhatikan soal berikut ini. Negatif 5 ditambah 7. Soalnya masih sama dengan yang tadi. Kita hanya membandingkan saja. Perhatikan di sini. 5 dan 7. Kita perhatikan angkanya 5 dan 7. Kita ambil yang lebih besar. 7 yang lebih besar. Kemudian perhatikan tandanya. 7 ternyata tandanya positif. Maka hasilnya nanti pasti positif. Kemudian kita cari selisih antara angka 5 dan 7. Sehingga kita dapatkan selisihnya 2. Sehingga hasil akhirnya adalah positif 2. Mudah ya? Tinggal kita cari bilangan yang terbesar, kemudian lihat tandanya, maka jawaban akhirnya sesuai dengan tanda pada bilangan yang paling besar. Untuk soal yang kedua kita cek 5 dan 8. Angka yang lebih besar adalah 8. Sedangkan 8 tandanya adalah negatif. Ya, sehingga nanti jawabannya pasti tandanya negatif. Nah, kemudian kita cari selisihnya. 5 dan 8, selisihnya adalah 3. Sehingga kita simpulkan bahwa hasil dari 5 dikurangi 8 adalah negatif 3. Oke, mudah sekali ya. Baik anak-anak semua, kita sudah selesai mempelajari penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Silakan lihat video lainnya mengenai bilangan bulat pada materi mengenal bilangan bulat dan materi perkalian dan pembagian bilangan bulat. Untuk mendukung channel ini agar lebih berkembang, silakan subscribe, like, dan share materi ini ke teman-teman kalian semua. Nantikan video kami selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.